Berikut penjelasan mengenai mortalitas dan konsep mati. Mortalitas menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kematian merupakan peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Yang kedua, konsep kematian. Ada 3 konsep keadaan vital mutually eksklusif atau keadaan yang satu tidak mungkin terjadi bersamaan dengan salah satu keadaan lainnya. Konsep tersebut yang pertama, lahir hidup atau live birth, yaitu peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan tersebut terjadi. Yang kedua, mati, yaitu hilangnya secara permanen tanda-tanda kehidupan manusia. Yang ketiga, lahir mati atau fetal death, yaitu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Adapun faktor yang mendukung mortalitas, yang pertama, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat mengakibatkan risiko yang semakin besar. Yang kedua, perang dan bencana alam atau kondisi tidak aman memungkinkan sering terjadi kematian. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas yang biasanya disebabkan oleh kurang disiplin dan kepatuhan dalam berkendara atau berlalu lintas. Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga mereka mengabaikan kebersihan dan tidak menjaga kesehatan. Yang kelima, penyebaran penyakit menular yang susah untuk disembuhkan, misalnya HIV/AIDS dan Ebola. Namun, di samping faktor pendukung ada juga faktor yang menghambat mortalitas, yaitu yang pertama, fasilitas kesehatan yang memadai dan canggih, obat-obatan yang tersedia. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan sehat, serta program penyuluhan kesehatan yang berhasil. Yang keempat, makanan penduduk cukup bergizi. Yang kelima, ajaran agama melarang bunuh diri maupun membunuh orang lain. Yang keenam, negara dalam keadaan damai dan tidak terjadi peperangan. Pass. Selanjutnya adalah pengukuran mortalitas dan standarisasi mortalitas. Untuk mengukur kematian dapat melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui angka kematian kasar atau CDR, yaitu angka yang menunjukkan total jumlah kematian pada 1 tahun per 1000 jiwa penduduk. Yang kedua adalah angka kematian khusus atau ASTR, yaitu angka yang menunjukkan kematian pada usia tertentu per 1000 jiwa penduduk. Yang ketiga adalah angka kematian bayi atau IMR, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi pada tahun tertentu per 1000 jiwa penduduk. Berikut rumus-rumus cara perhitungan kematian bisa disimak teman-teman. Di sini sudah diperlihatkan rumus dan soalnya. Berikutnya adalah angka kematian kasar bagi negara maju dikatakan besar apabila CDR-nya lebih dari 18 per 1000 penduduk. Dikatakan sedang bila CDR-nya 14 sampai 17 per 1000 penduduk. Dikatakan kecil atau rendah bila CDR kurang 13.000 penduduk. Angka kematian pasar pada negara berkembang dikatakan besar bila CDR lebih dari 20 per 1000 penduduk. Bila sedang, CDR-nya 10 per sampai 20 per 1000 penduduk. Angka kematian kecil bila CDR kurang dari 10 per 1000 penduduk. IMR digolongkan
juga sebagai 4. Bila rendah, kurang dari 35 per 1000 jiwa. Bila sedang, 35 sampai 75 per 1000 jiwa. Bila tinggi, 75 hingga 125 per jiwa. Bila tinggi, 125 lebih dari 125 per 1000 jiwa. Manfaat dari apabila kita melaporkan data kematian kepada lembaga berwenang, itu bisa menetapkan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun, bisa menetapkan ahli waris, bisa menetapkan waktu tunggu atau iddah bagi janda yang akan kawin, bisa membuktikan bebas izin bagi orang tua bagi perkawinan di bawah 21 tahun. Manfaatnya, pemerintah dapat menetapkan arah kebijakan yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan kesehatan. Selanjutnya adalah standarisasi mortalitas. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan atau mengendalikan pengaruh dari berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Standarisasi dapat dilakukan menjadi 2 cara, yaitu standarisasi langsung atau direct standardized rates, yaitu pengukuran dengan menggunakan suatu penduduk standar atau ASDR dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Dan yang kedua, melalui standarisasi tidak langsung atau indirect standardized rates. Pengukurannya dengan membandingkan jumlah kematian atau kesaktian yang diamati terhadap jumlah kematian yang diharapkan, yang dikenal juga dengan istilah standardized mortality ratio. Standarisasi ini bisa juga tidak dilakukan apabila standarisasi dilakukan pada daerah yang memiliki karakteristik yang sama, seperti Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, itu tidak perlu dilakukan standarisasi.